Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surah Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah Subhanahu wa taala amat sangat maha baik. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang tak terhingga dan tiada bertepi, yang sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat hidup dan kehidupan, yang sampai detik ini kita masih asyik bisa menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, yang sampai saat ini sungguh luar biasa kebaikan, rahman, rahim yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita menghitung-hitung aneka karunia, kebaikan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kau menghitung nikmat Allah, maka tak mampu kau menghitungnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Allah maha baik. Saat kita memujinya pun kita bisa mengucapkan pujian seraya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tak bisa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita ingin mengucapkan pujian syukur pada Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mampukah tanpa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan kehidupan nafas? Tak mungkin. Kalau nafas kita sudah menghembuskan yang terakhir kalinya, kita bisa memujinya. Karenanya kembali kepada surah Al-Qasas ayat yang ke-77 tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah tidak terganggu. Allah berikan makhluk-makhluknya, Allah berikan hamba-hambanya karunia hidup dan kehidupan. Banyak yang durhaka, banyak yang tidak bersyukur, banyak yang tidak memujinya, banyak yang tidak mengabdi kepadanya. Terganggukah Allah? Tidak. Dan sungguh amat sangat luar biasa kalau kita merenungkan, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka selayaknya orang yang ma'rifatullah, mengenal akan hakikat keagungan, kemaha baikan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia ingin puncak dari ma'rifatullah itu adalah takhallaqu biakhlaqillah,
berakhlak dengan akhlak Allah. Ini telah dicontohkan oleh Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada yang baik biasa. Tapi kita berbuat baik kepada yang tidak baik sungguh amat sangat luar biasa. Betapa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali diludahi, justru yang meludahinya sakit. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali menjenguknya dengan membawa sepotong roti. Rasulullah saat dicaci, dimaki, mereka tetap disuapi orang buta tersebut dengan lemah lembutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah ditimpuki sampai malaikat ingin menghancurkan gunung-gunung agar yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihancur leburkan. Tidak. Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mengatakan, innaka la tahdi, sungguhnya mereka belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kelak anak cucunya boleh jadi yang akan mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sedapat mungkin jangan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Kita berupaya untuk terus bisa berbuat kebaikan kapanpun, dimanapun kita berada, menebar kebaikan, menebar kasih sayang, menebar kedamaian, bagaimana yang sama-sama kita hafal. Bukankah diutusnya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidaklah aku diutus untuk kesempurnaan akhlak. Puncak daripada wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa berakhlakul karimah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk sesama manusia yang lainnya. Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia tidak alergi dengan sebuah kontradiktif sekalipun. Situasi, kondisi seperti apapun, dia tetap bertekad untuk berbuat kebaikan dengan bingkai akhlakul karimah. Akhirnya senantiasalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa senantiasa berbuat baik bukan untuk apa-apa dan siapa-siapa. Berbuat baiknya tak harap kembali, semata lillahi ta'ala. Berbuat baik yang dilandasi dengan akhlakul karimah, berbuat baik yang dilandasi dengan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa perbuatan baiknya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi insan-insan, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi hayat di kandung badan, terus kita senantiasa berbuat kebaikan kapanpun, dimanapun, yang kita bisa bantu sesama, beri senantiasa hal-hal yang membuat kebahagiaan untuk sesama, seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.